Bayangkan Rasulullah, anaknya diambil saat masih kecil. Tapi Allah menyiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Jauh sebelum Rasulullah memimpin umat, sebelum namanya menggema di mimbar dan adzan, beliau adalah seorang ayah yang hatinya dipenuhi cinta pada anak-anaknya. Dari rahim Siti Khadijah radhiyallahu anha, Allah menganugerahkan putra kecil bernama Al-Qasim. Rasulullah menggendongnya, menciumnya, dan menimangnya dengan penuh kasih. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Al-Qasim jatuh sakit, tubuh kecilnya melemah. Napasnya tersengal di pelukan ayahnya sendiri. Al-Qasim wafat dalam usia masih sangat kecil. Rasulullah menunduk, air mata jatuh perlahan. Beliau tidak berteriak, tidak memprotes takdir. Beliau bersabar, meski hati seorang ayahnya hancur. Tak lama kemudian, Allah kembali menguji beliau dengan wafatnya putra kedua, Abdullah, yang juga dikenal sebagai Ats-Tsayyib dan Ats-Tsahir. Belum sempat berlari, belum sempat memanggil, Abi, Abdullah pun dipanggil Allah. Dua putra, dua kehilangan. Dan semuanya terjadi saat Rasulullah masih seorang manusia biasa, belum diangkat menjadi nabi. Orang-orang kafir Quraisy tidak berempati. Mereka justru mencela dan mengejek. Muhammad itu terputus keturunannya. Anaknya mati semua. Cacian itu menusuk lebih dalam dari luka kehilangan. Namun Rasulullah tidak membalas. Beliau menunduk dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, Allah menurunkan wahyu yang menenangkan dan memuliakan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. QS Al-Kautsar 1:3, ayat ini adalah jawaban langit. Para ulama menjelaskan, Allah menguji Rasulullah dengan kehilangan anak-anaknya, agar hatinya tidak terikat dunia, dan agar beliau dipersiapkan memikul umat yang sangat besar. Anak-anak beliau diambil saat masih kecil bukan karena Allah murka, tetapi sebagai ujian kesabaran tertinggi bagi manusia paling mulia. Sebagai gantinya, Allah menganugerahkan Rasulullah kedudukan agung di akhirat. Beliau menjadi nabi yang paling luas syafaatnya. Beliau diberi izin memberi syafaat kepada umatnya di padang mahsyar, di hari ketika manusia berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku sendiri. Rasulullah justru bersujud dan berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Seorang ayah yang pernah kehilangan anaknya, kini membela umat yang penuh dosa. Anak-anak Rasulullah wafat di dunia. Tetapi Allah menggantinya dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Dunia mengambil putra-putranya, akhirat memberinya syafaat untuk umatnya. Jika Rasulullah sabar kehilangan anak-anaknya, sabar dicela, dan tetap mencintai umatnya, maka kesabaran kita hari ini belum seberapa. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah dan mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.